Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadzakkur wa tadhkir wa nafa intifa' wa ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulih ibtigha amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-wakalatu lughatan at-tafwid wastilahan tafwidu syahsin malahu fi'luhu mimma yakbalul niyabah ila ghairihi bisi ghatin la liyaf'alahu ba'da mautihi. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa bersama-sama membaca Rotibul Atos dan membaca kitab daripada Yaqutun Nafis dan kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, yang mana kita di kitab Yaqutun Nafis ini sudah sampai ke bab wakalah. Wakalah ini artinya perwakilan, wakil. Al-wakalah lughatan at-tafwid. Tafwid ini pemberian wewenang. Sedang pengertian syarak, wakalah ini perwakilan pemberian wewenang oleh seseorang dalam hal tindakan hukum yang seharusnya dia lakukan dan boleh diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan sihot tertentu. Jadi ada sihotnya, dan pelaksanaannya bukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia. Kalau sudah nunggu meninggal dunia, itu namanya bukan wakalah tapi wasiat. Jadi namanya nanti kalau saya meninggal, saya suruh kamu untuk ini bukan wakalah, itu bukan wakil karena sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu namanya apa? Wasiat. Ada babnya sendiri, bab wasiat. Dan wakalah ini mewakilkan kepada orang lain. Fawabu ilaihi waqtafa bihi. Di tafwid, tafwidu syahsin, ya, mewakilkan, menyerahkan kepada orang lain, malau fi'luhu mimma yakbalu niyabah, orang yang sah untuk mewakilkan, kepada orang yang sah untuk mewakilkan. Jadi ini maksudnya adalah syar'annya, ay syar'an wal muradu biyama laisa bi ibadah. Ini bukan bab ibadah ya. Enak nak ibadah oleh di wakil. Aku prei Jumatan wakil awakmu ae. Enggak bisa ya. Jadi ini malaisa ibadah, tidak bukan. Nanti memang ada sendiri untuk badal ya, badal haji atau umroh. Nah, itu memang ada, tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Tentunya ya sudah uzur ya. Tapi kalau untuk sholat tidak ada. Karena saya pernah dengar itu orang itu mewakilkan. Jadi wayahe Joko, aku wakil ae awakmu sing sholat. Tidak bisa. Dan ini memang
boleh dengan dalil Al-Quran maupun hadis serta ijma para sahabatnya. Kalau dalam Al-Quran firman Allah fab'athu ahadakum, ini surat Kahfi, atau di surat ini An-Nisa ya, yang tentang keluarga itu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau ada permasalahan rumah tangga ya, ini diselesaikan pribadi dulu, intern ya, suami istri itu. Nah, baru nanti kalau memang nggak bisa terselesaikan, kita mencari wakil hakim dari kelompok keluarga istri atau keluarga suami. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, baru bisa dicarikan wakil untuk menyelesaikan. Jadi ini pengajaran dalam Al-Quran ya. Kalau ada masalah itu jangan terus langsung diflorkan ke luar ya, diselesaikan intern dulu ya, baru nanti kalau mentok nggak ada jalan, wong loro iki wis gak kena didamekno ya, nah baru fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Nah, ini tentang wakalah. Jadi termasuk istilah tawakal. Tawakal itu kita ini mewakilkan urusan-urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini kalau urusan yang kita tidak mampu, dan memang segala hal kita ikhtiar kita ini kita barengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan dunia saja, ya dengan punya motor atau apa, sampean titipkan ke seseorang, aku titip yo, tak titipno, tak wakilno, tak pasrahkan kepadamu untuk menjaga ini. Insya Allah ya, orang yang menerima amanah ya pasti akan laudan diupno, kadang lah butuh dipanasi dijaga, artinya itu pasrah kepada manusia saja kita sudah merasa nyaman, apalagi yang kita pasrahi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Entek wis gak mikir sampean. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hasbuh itu tercukupi sudah. Masa dengan makhluk saja kita bisa tawakal, maksudnya bisa pasrah. Kalau anak kecil itu lapo awakmu sekolah gak duwe bondo, ya aku pasrah ana wong tuwaku yang yang ngasih biaya, yang dia itu, makanya anak kecil itu tawakalnya tinggi kepada, nggak mikir ya. Mestinya kita itu juga begitu. Setelah kita bertakwa betul, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, sudah kita pasrahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman terus. Ngene iki enak ngomongi. Prakteke niki sing angel. Nyatanya kita masih kerepotan. Makanya nanti disambung kitab hikam ini kok disambung nih. Urusan-urusan tawakal ini. Dan
wakalah ini ada rukunnya ya, ada muwakil, wakil, ada muwakal fihi, sihoh ya. Jadi ada yang mewakilkan, ada yang diwakili, ada barang yang diwakilkan, dan ada sihoh. Nah, syartul muwakil sihatul mubasyarati muwakal fihi. Jadi yang yang mewakilkan ini memang harus orang yang diberi izin, yang bisa mentasarufkan. Dan tidak bisa mewakilkan untuk melakukan sesuatu yang kira-kira tidak dibenarkan ini. Mungkin orang yang buta, yang nggak tahu ya. Jadi kecuali kalau memang ada ma'dzun ya, orang yang ada izin untuk bisa mewakilkan ini. Nah, dia itu harus ahli tasarruf. Jadi tidak bisa ketika bukan ma'dzun fi atau tasarruf ma'dzunun fi. Jadi sesuatu yang harus dibenarkan, diizini. Sihatu mubasyaratul muwakkal. Lalu syurutul wakil, begitu juga syaratnya wakil. Sihatul mubasyarah at-tasarruf al-ma'dzun fihi li nafsihi. Enggak boleh anak kecil atau orang yang gila atau orang yang pingsan ini enggak boleh. Ya apa? Dia enggak bisa memegang amanah. Ada takyin juga, ada syarat takyin. Takyin itu begini, tidak boleh ada dua barang, saya wakilkan salah satu dari keduanya, itu tidak boleh. Itu sing dipasrahno iki sing ndi. Kalau memang ini ada dua harus ditakyin. Iki sepedaku sing iki sing tak titipno. Jadi seperti itu harusnya. Tidak boleh ada ibaratnya itu tidak ditakyin. Saya titipkan mungkin duwe burung atau duwe kendaraan, satu dari tiga kendaraan saya, tidak ditakyin, tidak sah itu wakilnya. Ya sing ngurus kan bingung iki sing di ini ada takyin. Nah, ini karena ini bab muamalah, yaitu tadi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Begitu juga syaratnya sihohnya itu harus ada ridho salah satu dari keduanya. Umpamanya tidak ridho ya tidak sah, tidak menerima itu perwakilannya. Begitu juga syarat muwakkal. Yamlikul muwakil ayakun qabilan niyabah wa yakuna ma'luman walau liwajhin. Harus hartanya, ojo sampai gini wong di umpamanya kita ini diwakili terus kita wakilkan tanpa izin dari yang pertama, ya tidak boleh. Atau bukan punya kita ya, terus kita lempar kepada orang lain. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi harus rukun-rukun wakalah itu tadi saya ulangi,
Ada orang yang mewakilkan, ada yang mewakili, ada wewenang yang diwakilkan, dan ada syuhud. Terus syaratul muwakil, syarat orang yang mewakilkan, dia sah melakukan tindakan hukum, bukan orang yang mahjur, tindakan hukum secara langsung. Terus syaratnya wakil ada dua, keabsahan menjalankan wewenang, yang kedua menunjukkan sebagai wakil. Ya harus ada bukti, bener awakmu iki wakil, menunjukkan sebagai wakil. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya kepada orang-orang jahiliyah, apa benar kamu itu utusan Allah? Menunjukkan bukti dengan mukjizat. Jadi mukjizat ini adalah bukti bahwa Nabi kita Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Jadi ono bukti ini. Seandainya Nabi tidak punya mukjizat, ngaku-ngaku. Dan mukjizat ini sesuatu yang tidak terkalahkan, yang melemahkan. Nah, syurutul muwakkal fi, syarat wewenang yang diwakilkan dimiliki oleh orang yang mewakilkan. Boleh diwakilkan, diketahui meskipun hanya dari satu sisi, ya, nggak harus tahu full apa yang harus dititipkan ini. Pokoknya ini berupa motor, ya wis tahu jenisnya motor. Ya. Terakhir syihud ini mesti ada dalam transaksi, atau syihud ini disebut dengan transaksi, ucapan, akad. Syaratnya lafaz dari orang yang mewakili atau orang yang mewakili menunjukkan kerelaan. Ya saya terima, nah itu berarti ridho berarti. Memang ada sih diamnya itu menunjukkan mau, itu ada ya. Seperti perawan, ya, orang perempuan yang masih perawan kalau ditanya mau nikah ndak, menengai, oh berarti gelem. Nah, ini memang ada, pokoknya harus ada sesuatu yang menunjukkan itu adalah ridho, mau. Jadi tidak ada penolakan dari salah satu pihak. Terakhir tidak digantungkan, ada muta'lik. Lah engko teko Ramadan awakmu tak kei ngene, tidak boleh. Kan nanti saya titipkan ketika nanti ada orang, ya, jadi jangan ditaklik. Memang ini khilaf, ada ulama yang mengatakan boleh saja mentaklik itu, karena Rasulullah SAW ini pernah membuat seperti wakil, tapi ini ada takliknya, ada takliknya. Jadi dulu itu pernah Rasulullah mewakilkan untuk menjadi panglima perang. Di sini ada tadi Rasulullah enggak ikut perang, tapi memberikan ucapan, mana hadisnya tadi, yang mengesankan bahwa boleh mentaklik wakil, itu boleh. Li'anna Nabi SAW qol amirukum Zaid, saya wakilkan Amir itu jadi
pemimpin itu Zaid. Fa'in kutila fa Ja'far, nanti kalau Zaid terbunuh ganti Ja'far. Fa'in kutila, dan kalau siapa namanya Ja'far itu terbunuh fa Abdullah bin Rawaha. Dan terjadi betul itu. Yo namanya Rasulullah ya, istilahnya walaupun dia nggak ikut perang, tapi kejadian yang terjadi peperangan itu tahu ya, seperti di hadapannya ini. Jadi nanti Zaid terbunuh, ketika terbunuh ganti Ja'far, nanti Ja'far ini juga terbunuh, nanti ganti terakhir Abdullah bin Rawaha. Nah ini kan dasar bahwa loh ini ternyata ya isok di wakil ini ditakliknya jika terbunuh. Tapi pada dasarnya wakil ini tidak boleh ditaklik ya, nggak boleh digantung ya. Lah anjene wakil ya wis. Karena apa, kan butuh kejelasan. Kalau digantung itu cak subahan kok tak kon makili iki lak kok ana udan agak ana udan umpamane. Seperti itu kan tidak jelas. Tapi ini ada pendapat, loh pernah Rasulullah itu membuat taklik gitu ya. Yaitu ketika apa namanya sahabat-sahabat dikirim perang ya, lalu Rasulullah mengatakan nanti kalau ini Zaid terbunuh ganti Ja'far ya, kalau Ja'far terbunuh ganti Abdullah bin Rawaha yang memimpin. Itu termasuk mukjizat kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa ngatur strategi perang walaupun dia ini tidak ikut perang. Dan ini enak erek dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis seru. Cara wong melok ngono wis full penuh percaya wis. Karena apa yang disampaikan pasti benar. Ini tapi semuanya harus nanti akan dibahas di hikam ini nanti, masalah nurul yakin ini, apa namanya, kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jadi sekali lagi bab wakalah ini memang bertujuan syariat Islam itu memudahkan. Kalau memang kita tidak mampu bertransaksi, bermuamalah, ini yang hubungan dengan urusan dunia, dan tidak berlaku urusan apa ibadah atau urusan dosa. Wala tazirun waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa yang apa jenenge dialihkan gak ono. Atau wakil, aku tak sepurane ya dina iki aku arisan salat, wakil ono ae. Terus awakmu sing wakil ndak ada. Dalam ibadah ini tidak berlaku wakalah ini. Wakalah ini hanya di transaksi muamalah. Wallahu a'lam bis